Bab 137. Naura mengangguk-angguk kecil. Paham akan yang disampaikan oleh Niar. Dari ucapannya, jelas kalau asisten rumah tangga ini begitu mengenal siapa ayahnya. Nah Non, semua sepatu, baju, dan sebagian besar yang Non butuhkan ada di sini, iya, Non. Dan Niar ditunjuk oleh Tuan untuk menjadi asisten pribadi Non Naura, jadi apapun yang Non butuhkan ke depan, Non minta aja pada Niar. Naura merasa antusias. Ia sampai memiliki asisten pribadi seperti ini. Demi apapun, ini seolah benar-benar tidak nyata. Sejenak kembali Naura berkeliling ke area sekitar walk-in closet tersebut. Bisa Naura lihat dengan jelas semua barang yang ada di dalam lemari tersebut adalah barang-barang mahal dengan kualitas tinggi. 39. Mbak, ini barang-barang mahal semua. Mana bisa Naura pakai yang seperti ini? Bisa-bisa nanti jadi rusak. Mbak. Niar pun tersenyum. Akan tetapi Tuan Hans sudah memberikan saya mandat untuk Non agar mau memakai semua yang ada di dalam sini. Semua ini benar-benar milik Non Naura. Niar yang muda akrab pun membawa bibirnya ke samping telinga Naura dan menutup bibirnya dari samping menggunakan tangan. Ia ingin membisikkan sesuatu di telinga Naura. Nggak apa-apa, Non, pakai aja. Uang Tuan Hans itu nggak akan habis sampai 7 turunan. Nanti kalau ada barang yang rusak, pasti Tuan belikan yang baru. Hihihihi. Naura pun terkekeh. Tapi kasihan Papa Mbak. Bisa-bisa Papa bangkrut nanti kalau beliin barang-barang merah seperti ini terus. Niar pun mengibaskan tangannya di depan wajahnya. Non Naura itu nggak usah khawatir. Seperti yang sudah Niar katakan tadi, hartanya Tuan itu bahkan nggak akan habis Non. Papa Non itu pengusaha kaya raya yang sukses. Bonusnya beliau juga dokter, jadi, double-double pokoknya, Non. Naura kembali mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Mengerti dengan semua penjelasan Niar. Setelahnya, ia kembali ke kamar dan melihat area meja belajar yang juga sudah dipenuhi dengan buku-buku materi sekolahnya. Sungguh, Naura sampai bingung mencari sesuatu yang kurang sebab semuanya sudah terlalu lengkap. Bahkan bisa belajar dengan nyaman kalau seperti ini. Ia bisa fokus menyelesaikan tugas sekolah dengan tenang. Hanya satu yang mengganggu pikirannya saat ini. Tapi Mbak Niar, di kamar yang seluas ini, Naura takut kalau harus tidur sendiri. Mbak bisa, kan temani Naura untuk tidur di sini. Kali ini Niar yang malah sungkan. Tidur di kamar majikan tentu tidak pernah ada dalam pikirannya. Tapi ia teringat perkataan Hans untuk memenuhi apapun yang Naura butuhkan. Baik, Non. Kalau Non gak merasa terganggu dengan keberadaan saya tentu akan menemani Non Naura menempati kamar ini. Naura pun tersenyum semringah. Ia berasa mendapatkan sahabat baru yang menyenangkan. Tapi, Non. Tolong panggil saya dengan sebutan Niar saja, ya, Non. Biar kedengeran lebih akrab gitu atuh. Non. Naura tertawa kecil. Oke, Niar. Mulai sekarang, tolong temani aku tidur di kamar ini. Aku tidak mau sendirian. Niar menunjukkan mode hormatnya. Berlaku seolah ia sedang berhadapan dengan seorang petinggi militer. Siap, Non. Perintah dilaksanakan.
Naura menyemburkan tawanya melihat tingkat konyol Niar. Ternyata asistennya itu benar-benar menyenangkan. Bahkan perempuan itu juga ikut tertawa sebab melihat renyahnya sang majikan yang juga tertawa. Niar nggak ngangka loh, Non, kalau anak Tuan Hans itu perempuan secantik ini. Pertama kali saya lihat Non Naura tadi, saya ngerasa langsung cocok tahu nggak Non? Bener-bener Tuan Hans beruntung deh, Non. Tuan Dev pasti syok kalau lihat keponakannya secantik ini. Kening Naura berkerut dalam. Merasa asing dengan nama yang baru saja disebutkan oleh Niar. Dev. Siapa itu Niar? 40. Wajar Niar kini berbinar-binar. Itu loh, Non. Adiknya Tuan Hans. Jadi Non itu punya uncle. Namanya Dev. Orangnya sering nginep di sini kalau lagi ada perjalanan bisnis ke Indonesia. Bener-bener, Non. Orangnya capek bener. Duh, Niar aja naksir berat ini. Melihat ekspresi Niar yang terlihat berlebihan membuat Naura semakin tertawa. Lah jadi penasaran setampan apa pamannya tersebut. Ganteng banget emang, iya. Beh. Jangan ditanya deh Non. Ganteng pake banget. Tinggi, gagah, kokoh. Kalau udah jalan di sekitar kita, dia itu udah kayak magnet yang bisa narik mata siapa aja yang lihat dia. Cool, Non, cool. Apalagi tuh ya, Tuan Dev itu masih lajang, tambah berharap gitu ada yang jadi Cinderella. Hihihihi. Kayaknya minggu ini Tuan Dev bakalan ke Indonesia deh, Non. Nanti Non lihat sendiri aja kayak apa rupa uncle Non itu. Awas aja naksir paman sendiri. 41. Naura sampai terkikik-kikik geli saat melihat betapa Niar antusias membicarakan tentang pamannya yang notabene sama sekali tidak pernah ia kenal. Bagaimana bisa kenal, ayahnya saja ia baru menemukannya. Kamu lucu banget sih, Niar. Segitunya suka sama cowok. Niar semakin bersemangat. Perempuan itu bahkan mengibaskan tangannya di depan wajah. Non, mah nggak percaya sama Niar. Serius ini, Non. Kalau Non lihat orangnya, bah. Klepek-klepek, Non. Nicholas Saputra aja lewat. Semakin tersembur tawa Naura. Sungguh berlebihan sekali asisten pribadi yang diberikan oleh ayahnya ini. Ia jadi ikut penasaran seperti apa rupa wajah pamannya tersebut. Si Non malah ketawa lagi. Keluarga Tuan Hans itu nggak ada yang jelek loh Non. Kualitas pilihan. Semua. Seperti Malika yang dirawat dengan baik. Tanya Naura menggoda Niar seperti iklan kecap yang ada di TV. Niar kontan memberengutkan wajahnya. Cepat sekali mereka akrab. Non, mah gitu. Nanti lihat aja sendiri kalau uncle Justin kesini. Non bakalan ngerengek buat dianterin sama dia ke sekolah buat dipamerin sama temen-temennya Non. Sejenak kening embun mengerut. Ada yang tidak ia pahami. Kok jadi Justin? Justin apa Dev Niar? Kok jadi blunder banget? Niar pun meringis. Tidak salah kalau Naura bingung. Namanya itu Justin Davian, Non, kadang tuh ya, Tuan suka manggil adiknya pakai panggilan Justin. Apalagi kalau lagi ngobrol serius gitu. Naura manggut-manggut, kini ia pun mengerti. Umurnya berapa emang? Kenapa belum nikah? 34, Non.
Tanpa berpikir Niar tentu saja langsung menjawab Naura sebab dia begitu hafal di luar kepala segala hal yang menyangkut adik dari majikannya tersebut. Usia yang hot banget, kan, Non? Lagi unyu-unyunya jadi omong. Naura sampai menggelengkan kepalanya saat melihat betapa antusiasnya Niar. Perempuan itu tampaknya benar-benar mengagumi lelaki yang dikatakan sebagai pamannya tersebut. Sejenak Naura berpikir, umur dari pamannya tersebut persis sebaya dengan umur suaminya saat ini. Mereka sama-sama lelaki matang dan dewasa. Ya, setidaknya seperti itu yang Naura tangkap. Belum nikah. Ya karena mungkin belum ketemu orang yang pas aja, Non, jawab Niar bersemangat. Tapi nih, ya, Non, Niar itu pernah nggak sengaja lihat foto layarnya Tuan Dev waktu bersihin kamarnya. Ada yang telepon. Dan yang telepon itu kayaknya pacarnya deh. Tapi kok pakai seragam anak sekolahan ya? Padahal kalau keponakannya nggak mungkin, keponakannya, kan Non. Tapi kalau pacar, juga kayaknya nggak mungkin. Masa iya pacarnya Tuan Dev anak SMA? Embun mengendikkan bahunya. Siapa yang tahu, Niar? Dev lajang dan kaya, dia bahkan bebas milih siapa aja yang jadi pasangannya. Asal cocok, nggak ada salahnya juga kan sama anak SMA. Niar manggut-manggut, menyetujui ucapan sang majikan. Iya juga, sih, Non. Selagi perempuan itu mau, nggak ada salahnya. Hanya sebentar saja kalimat persetujuan itu Niar ucapkan, sebelum kemudian ia menyesal telah sepakat dengan majikannya ini. Yah. Kalau gitu Niar dong yang harus sakit hati karena Gamon. 42. Gamon. Gagal move on, Non. Non, mah, nggak gaul, ucap Niar cekikikan. Obrolan singkat itu pun terjadi. Mereka membicarakan segala hal yang sekiranya asyik. Niar menceritakan detail tentang mansion milik ayahnya ini. Bahkan antusias perempuan itu menceritakan tentang semua keluarganya yang rata-rata bermukim di luar negeri. Kalau udah ngumpul di sini tuh, Non. Rame banget. Semua keluarga Non itu orangnya ramah dan hangat. Pekerja kayak kami ini udah dianggap kayak keluarga sendiri. Sama sekali nggak diperlakukan layaknya pembantu. Nah, ketemu penerusnya Tuan Hans, wah, emang buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Non juga orangnya ramah banget. Nggak sombong sama sekali. Walau kaya raya, tapi down to earth sekali. Naura mengulas senyuman di bibirnya. Tentu merasa bangga sebab keluarganya ternyata dipandang baik oleh semua orang. Beruntungnya aku, Niar. Punya ayah dan keluarga seperti mereka. Mudah-mudahan aku dikasih kesempatan buat ketemu sama mereka semua ya, Niar. Amin. Seru Niar bersemangat. Non Naura tenang aja. Pasti ketemulah. Orang Tuan Frederick sama Nyonya Maria juga bakalan ke Indonesia. Itu Tuan Hans, kan bakalan terbang ke Swiss buat jemput mereka. Mereka pasti seneng banget ketemu sama Non. Mereka juga nungguin Non loh selama ini, Non. Pokoknya setiap datang ke sini tuh, ya, mereka itu selalu tanya gimana perkembangan anaknya Tuan Hans. Udah ketemu apa belum? Udah sampai mana jejak pencariannya? Gitu-gitu deh, Non. Mereka juga berharap Non itu cepat diketemukan. Soalnya ribet juga, Non.
Tuan Hans itu nggak pernah pengen nikah setelah tunangannya ketahuan selingkuh. Sejenak Naura tertegun. Papanya bahkan hampir menikah. Selingkuh? Iya, Non. Tunangannya itu selingkuh. Alasannya karena kurang dapat perhatian dari Tuan. Tuan emang sibuk kerja, Non. Apalagi sibuk nyariin Non. Jadi ya begitu, pacarnya ini jadi ngerasa kurang diperhatiin. Bahkan kemarin dia nggak mau diputusin sama Tuan Hans, Non. Soalnya dia selingkuh itu katanya cuma iseng. Buat ngisi waktu biar nggak bosen. Hahaha, kocak, ya, Non. Isengnya selingkuh coba. Niar bisa tertawa, tapi entah kenapa Naura jadi merasa miris mendengarnya. Karena keberadaan dirinya, lelaki yang notabene darahnya mengalir dalam tubuhnya itu jadi tidak fokus dengan masa depannya sendiri. Loh, kok malah cemberut, Non? Ada apa? Nggak apa-apa, Niar. Cuma kasihan aja papa. Dia jadi sibuk mikirin aku daripada mikirin masa depannya sendiri. Kembali Niar mengibaskan tangannya di depan wajahnya. Alah, Non. Biarin aja. Niar mah malah setuju Tuan Hans nggak jadi nikah sama tunangannya itu. Soalnya galak dan tukang perintah. Bahkan dia sering ribut sama Tuan karena Tuan sibuk nyari-nyari anaknya yang hilang. Dia itu pernah bilang gini, Non. Kenapa kamu harus mencari anak dari perempuan murahan itu, Hans? Aku juga bisa memberikanmu lebih banyak anak jika kamu mau. Gitu katanya, Non. Tapi Tuan Hans waktu itu masih aja tetap sabar dan gak mau nanggepin kemarahannya perempuan gila itu. Satu alis Naura naik ke atas. Kok gila? 43. Iya, Non. Perempuan itu gila. Suka ngambek-ngamuk gak jelas gitu. Labil banget, tapi untung Tuan Hans itu sabar. Tapi tuh kesabarannya abis pas ketahuan perempuan itu selingkuh. Tuan kayak nggak kasih ampun lagi. Nggak punya batas toleransi lagi. Tuan ya begitu, Non. Dia bisa toleransi apapun asalkan orang nggak berkhianat sama dia, satu. Dan yang kedua, jangan pernah musik dan ganggu kehidupan keluarganya. Dibabat abis tuh pokoknya kalau ada berita-berita miring atau apapun. Beliau tipenya nggak suka ganggu kehidupan orang lain. Jadi juga nggak mau diganggu. Lurus aja pokoknya hidupnya, Non. Terlalu flat itu aja. Bisnis, kerja, Non, keluarganya, udah, itu aja yang jadi tujuan hidupnya Tuan. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali telepon Sally sibuk berdering. Dan tidak dia sangka yang menghubunginya adalah kakak pertamanya. Angkat, Darl, ucap Yuda yang juga terjaga dari tidurnya sebab bunyi yang nyaring tersebut. Iya, Kak, jawab Sally langsung menggeser icon hijau untuk menjawab panggilan tersebut. Ya, Bang, kenapa? Sally, kamu ke rumahnya Naura hari ini, kan? Hah? Ngapain ke rumahnya Naura? Jemput dia. Barangkali kalian janjian buat sama-sama berangkat sekolah. Nggak ada tuh, Sally nggak ada rencana buat jemput dia sekolah hari ini. Ya udah, telepon Naura sekarang. Bilang kalau kamu mau jemput dia, biar abang antar kamu ke rumahnya. Abis itu abang antar kalian ke sekolah. Sally langsung memutar bola matanya malas. Berdecak sebal.
Abang ada-ada aja, ih. Ganggu aja pagi-pagi. Cepet, Sally. Abang tunggu. Nggak mau. Abang berangkat ke apartemen kamu sekarang. Abang, ih. OTW. 44. Benar saja, dalam waktu 15 menit Braga sudah berada di depan unit Sally dan Yuda. Sungguh, anak ketiga dari keluarga Yudhistira itu ingin mengumpat kala kakak pertamanya tersebut benar-benar merealisasikan ucapannya. Abang ih. Seru Sally memberengut kesal melihat Braga yang sudah siap dengan penampilannya yang begitu rapi.